Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Herliani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis data untuk menentukan luas permukaan adsorben menggunakan software Excel gitu ya. Dimana dalam analisisnya saya menggunakan teori isotherm BET gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa isotherm BET ini dia muncul untuk menyempurnakan ketidakvalidan isotherm Langmuir, di mana pada isotherm Langmuir itu menyebutkan bahwa gas-gas sebagai adsorbat itu akan teradsorpsi gitu ya di atas permukaan adsorben, itu membentuk satu layer gitu, satu lapisan atau monolayer. Namun pada kenyataannya seringkali gas-gas ini membentuk lapisan lebih dari satu gitu ya, atau monolayer, sehingga BET ini hadir dengan asumsi bahwa laju adsorpsi ini sama dengan laju desorpsi, kemudian suhunya dianggap konstan. Selain itu dalam analisisnya ini menggunakan gas-gas inert atau gas-gas ideal gitu ya. Salah satunya itu gas nitrogen. Jadi gas nitrogen ini dipilih karena memang selain ukurannya yang kecil gitu ya. Selain ukurannya yang kecil itu memudahkan untuk masuk ke dalam pori-pori adsorben yang kecil. Kemudian diasumsikan juga bahwa memang adsorbat ketika diadsorpsi ini tuh dia tidak bergerak gitu ya di atas permukaan adsorben. Kemudian permukaan adsorbennya ini dianggap homogen dan pada adsorbat lapisan paling atas ini dianggap setimbang dengan fasa gas. Nah, energi adsorpsi semua permukaan adsorben ini juga diasumsikan sama, dan lapisan yang terbentuk bisa mencapai lapisan yang tak terhingga gitu ya. Nah, di sini mungkin kita langsung saja gitu ya. Di sini kita sudah dapat data mentahnya gitu ya dari analisis BET. Kemudian untuk menentukan S totalnya gitu ya, atau luas permukaannya, kita harus menentukan 1 per X P0 per P-1. Ini akan diplotkan sebagai sumbu Y. Jadi nanti kita membutuhkan slope dan interceptnya gitu ya. Nah, dimana X-nya ini merupakan volume adsorbed yang sudah teradsorpsi gitu ya. Mungkin kita langsung hitung saja 1 per X-nya gitu ya, dikali dengan 1 per kolom ini. Nah, kenapa dijadikan 1 per P0 gitu ya? Karena kita membutuhkan P0 per P gitu ya, bukan P per P0. Nah, sementara kita tidak mempunyai data dari masing-masingnya, baik P-nya sendiri ataupun P0-nya sendiri gitu ya. Dimana P per P0 ini itu merupakan tekanan murni atau tekanan awalnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan P0 per P-nya itu melalui pendekatan secara matematika gitu ya, dimana kita jadikan 1 per nilai P per P0 ini gitu ya. Kemudian tutup kurung, dikurangi 1 ya. Sini kurang. Nah, dan kita langsung drag saja ke bawah. Nah, kita sudah mempunyai nilai ini sebagai sumbu Y dan nilai P per P0-nya sebagai sumbu X. Kita bisa langsung plotkan saja gitu ya. CTRL, kita tahan, kemudian di drag lagi. Kemudian kita insert dengan nah, jadi ini judulnya kita kasih kurva BT saja. Kurang exist title, kita copy dulu. Nah,
Kemudian P0. P0-nya ada di sumbu X. Ininya nggak usah. Nah, ini ya kurva BT yang sudah kita dapat gitu ya setelah diplotkan. Kemudian kita munculkan slope dan intercept-nya. Kita saja. Nah, ini ya sudah muncul slope dan intercept-nya di mana regresinya itu 0,9915 gitu. Nah, setelah kita menentukan kurvanya, karena memang kita kan membutuhkan bersamanya gitu ya. Namun menggunakan Excel ini sebenarnya kita bisa mendapatkan hasilnya, mendapatkan nilainya tanpa harus membuat kurvanya terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus slope, kemudian kita drag saja gitu ya sumbu y-nya, kemudian titik koma, kita drag juga sumbu x-nya. Tuh. Nah, sama hasilnya kurang lebih 0,19222. Nah, ini bahkan lebih akurat ketika kita menggunakan rumus slope gitu ya. Karena di sini hanya 4 angka di belakang koma gitu. Nah, kemudian intercept-nya juga sama, kita bisa menggunakan rumus intercept. Kemudian kita drag juga, kemudian titik koma, kita drag per panelnya, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini sama juga ya 0,0387 gitu. Nah, kemudian setelah kita menentukan slope intercept-nya, kita harus menentukan XM-nya, di mana XM ini merupakan kuantitas gas teradsorpsi monolayer. Jadi karena kita menentukannya itu dengan pendekatan multi-layer, kita juga harus mengetahui kan setiap layernya itu berapa gitu, pada keadaan atau kondisi monolayernya itu berapa. Sehingga dalam analisis ini, XM ini memiliki rumus 1 per M per C gitu ya, dimana M-nya itu merupakan M dan C ini merupakan slope dan intercept-nya. Jadi kita langsung saja 1 per slope ditambah dengan intercept. Nah, kita sudah mendapatkan ya nilai XM-nya segini. Namun karena sebelumnya karena kita sudah mendapatkan ya nilai XM-nya berapa, kemudian nanti dalam penentuan S totalnya juga kita membutuhkan nilai NA atau bilangan Avogadro gitu ya, 6023 harusnya kali 10 pangkat 23 gitu ya. Kemudian S-nya ini merupakan cross sectional area dari gas. Jadi karena kita menggunakan gas nitrogen gitu ya dalam analisis BET-nya, maka nilainya ini 0,162. Untuk gas yang lain itu dia dan nilainya tersendiri gitu ya. Jadi nilai ini khusus untuk gas N2. Kemudian V-nya merupakan volume molar gitu ya dalam keadaan STP itu 22,414 liter atau 22,414 dm pangkat 3. Nah, karena memang nanti S totalnya ini kita pengen M kuadrat per gram, karena ini masih beragam gitu ya satuannya, ada yang cm, kemudian meter, ada juga yang dari liter gitu ya. Kita harus seragamkan terlebih dahulu satuannya. Jadi di sini kita konversi 1 cm kubik ke meter kubik ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 gitu ya. Negatif 6. Nah, kemudian kita
ganti ke number aja. Nah, kemudian yang ininya tetap sama ya. Kemudian untuk S-nya nanometer kuadrat ke meter kuadrat itu kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 18. 10 pangkat negatif 18. Nah, kemudian untuk volumenya kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai dari masing-masingnya, maka kita bisa menentukan nilai dari S totalnya gitu ya, dimana nilainya itu kita kalikan XM dikali NA dikali S dibagi kemudian dengan volumenya. Nah, setelah kita tadi ya mengkonversi, kemudian kita akhirnya mendapatkan nilai akhir gitu ya, maka didapat luas permukaan absorbennya itu 21,80832954 meter kuadrat per gramnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.